membandingkan cara bagaimana melakukan uji Wilcoxon one sample pada RStudio. Di sini kita harus melakukan instalasi terlebih dahulu menggunakan ggplot2 dan dplyr. Ini ggplot2 ini fungsinya untuk membuat grafik pada RStudio, sedangkan dplyr ini fungsinya untuk memfilter, mentransformasi, dan memilih kolom serta memanipulasi data jika diperlukan. Kemudian kita langsung buka library ggplot2 dan dplyr-nya. Setelah terbuka, kita langsung masukkan datanya menggunakan file choose. Di sini langsung terbuka jendela kecil di belakang. Kita masukkan datanya, data yang ingin kita uji Wilcoxon-nya. Open, baru kita buka lagi RStudio-nya. Di sini kita harus memastikan datanya sudah masuk atau belum menggunakan str-data. Di sini tampak bahwa data frame yaitu 157 observasi dari 16 variabel. Untuk hit datanya ini adalah 6 baris teratas pada data yang sudah kita masukkan. Kemudian untuk summary data adalah ringkasan statistik dari data yang sudah kita masukkan. Kemudian kita masuk kepada tahap rename kolom agar mudah dipanggil. Di sini kita membuat cool names datanya. Fungsi dari cool names data ini adalah memberi nama baru pada setiap kolom. Ini penting supaya kita nanti lebih gampang untuk memanggil kolomnya. Kemudian untuk data ISNA data cells in thousand ini fungsinya adalah untuk membuang baris yang isinya kosong atau NA. Kalau data kosong kan nanti perhitungan statistiknya tidak akurat ataupun bisa error ya. Kemudian untuk nrow data ini langsung saja kita run. Ini menunjukkan berapa data yang tersisa setelah dibersihkan atau jumlah observasi yang valid. Kemudian kita menggunakan statistik deskriptif yaitu summary data khusus untuk variabel cells in thousand karena ini kan one sample test. Jadi kami pilih sampelnya itu cells in thousand. Nah, di sini sebenarnya sudah kelihatan ya untuk nilai mean, median, dan standar deviasinya, tapi kita menggunakan cat lagi supaya lebih jelas. Langsung saja kita run. Di sini menunjukkan bahwa nilai mean-nya itu sebesar 52,99808, sedangkan median 29,45 dan standar deviasinya itu 68,02942. Kemudian kita masuk kepada uji normalitas. Di sini kita menggunakan set sheet 123. Ini tuh fungsinya untuk mengunci angka acak seperti yang kita bahas tadi. Nanti hasilnya juga lebih konsisten. Sedangkan untuk sampel nrow data ini menunjukkan bahwa kita menggunakan 150 baris secara acak untuk melakukan uji normalitas. Kemudian ini Shapiro testnya menghasilkan p-value 2,0285355 kali 10 pangkat min 17, sehingga hasilnya itu kalau kita hitung menggunakan kalkulator sebesar 0,000000002028,355. Kemudian di sini kita bikin catatannya. Jika P lebih kecil dari 0,05, maka data tidak normal dan Wilcoxon tepat untuk digunakan. Karena data kita lebih kecil dari 0,05, maka data ini tidak normal ya teman-teman, dan kita dapat melanjutkan uji Wilcoxon-nya. Selanjutnya kita masuk pada uji Wilcoxon-nya. Ini intinya ya teman-teman. Jadi kita menggunakan MU acuan 53 ini adalah angka target yang ingin kita bandingkan. Misalnya kita ingin tahu apakah median penjualan mobil itu berbeda dari angka 53. Jadi langsung kita run. Oke. Kemudian untuk Wilcoxon testnya ini adalah eksekusi uji Wilcoxon. Alternatif ini adalah jika kita ingin cek apakah nilainya berbeda, ini bisa lebih besar atau lebih kecil ya. Sedangkan confidence interval ini menyuruh R menghitung rentan keyakinannya. Ini langsung saja kita print uji cells atau uji Wilcoxon-nya. Nah, di sini kita bisa lihat hasil dari uji Wilcoxon-nya, di mana p-value sebesar 0,008526. Karena nilai ini jauh lebih kecil dari 0,05, maka kesimpulannya adalah tolak H0. Artinya median penjualan mobil kamu berbeda secara signifikan dari angka acuan 53. Perbedaan ini bukan karena kebetulan. Sedangkan bisa kita lihat untuk nilai V-nya nih sebesar 42,98. Ini adalah nilai statistik hitung dari uji Wilcoxon atau jumlah peringkat positif. Angka ini yang digunakan R untuk menghitung p-value tadi. Sedangkan untuk yang ini sample estimate pseudo median ini yang sebesar 39,47645, ini adalah nilai tengah bayangan dari data kita. Karena angkanya sekitar 39,47645, ini menunjukkan bahwa penjualan mobil lebih rendah dari angka acuan 53 yang sudah ditetapkan.
Sedangkan untuk yang ini adalah rentang keyakinan. Di sini kan 95% ya. Berarti di sini 95% yakin bahwa median kamu yang sebenarnya itu berada di 32,00652 sampai 46,81192. Selanjutnya kita langsung saja masuk kepada par MFRO ini untuk bagi layar grafik jadi dua, kiri dan kanan. Kita buat box plotnya. Nah, bisa kita lihat pada ini bagian plot ini adalah box plot dari data tersebut. Sedangkan untuk histogramnya seperti ini codingannya, kita bisa langsung runkan saja. Nah, bisa kita lihat pada plot ini pada box plot garis merah putus-putus angka 53 berada jauh di atas kotak biru data kamu, yaitu ini. Kemudian pada histogram garis ungu putus-putus juga berada di sisi kanan jauh dari gundukan data. Kemudian ini memvisualisasikan hasil p-value kamu sebenarnya. Mayoritas penjualan mobil ini berada di bawah 53.000 unit sehingga secara statistik perbedaannya sangat nyata dan signifikan. Bisa juga kita lihat dari sebaran data dan outlier-nya, data tidak berdistribusi normal dan memiliki beberapa pencilan ekstrim. Sebagian besar penjualan mobil terkonsentrasi di angka rendah sehingga nilai median lebih tepat menggambarkan kondisi pasar dibandingkan rata-ratanya. Karena di sini data tidak berdistribusi normal atau miring ke kanan dengan beberapa pencilan yang ekstrim tadi yang sudah saya katakan, sehingga penggunaan nilai median melalui uji Wilcoxon lebih representatif daripada nilai rata-rata. Demikian tutorial untuk uji Wilcoxon pada RStudio yang dapat kami paparkan. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan uji Wilcoxon one sample pada Python yang saya jalankan di Google Colab. Yang pertama itu kita dapat melihat sintaks-sintaks yang sudah tertera pada layar. Yang pertama itu ada import pandas, yang kegunaannya itu untuk membaca dan mengolah data dalam bentuk tabel, dan untuk import numpy itu untuk operasi numerik yang mengatur sheet secara acak. Yang selanjutnya import matplotlib itu digunakan untuk uji yang kita lakukan, itu yang pertama nanti kita uji Shapiro-Wilk untuk melihat dia datanya normal apa tidak, dan selanjutnya akan diuji Wilcoxon. Setelah itu kita akan mengimpor data kita, yang dimana data kami itu tentang data penjualan mobil. Setelah kita mengupload datanya dengan menggunakan choose file, nanti kita akan print, dimana kita akan melihat di situ ada print data tipe, yang dimana kita untuk melihat tipe datanya. Selanjutnya nanti untuk print data hit itu kita melihat dari beberapa variabel itu ditampilkan di masing-masing 5 data pertamanya. Selanjutnya untuk rename kolom itu, untuk data rename-nya, setelah kolom data CSP-nya diberi nama atau dipanggil, nama kolom disesuaikan dengan data kita. Ini kan ada beberapa variabel nih, jadi kita panggil untuk melihat variabel-variabel apa yang ada pada datasetnya. Setelah itu kita hapus, di sini kan ada hapus NA pada variabel sales. Kenapa setelah kita memanggil beberapa variabel ini saya cantumkan rename kolom untuk semua variabel supaya kita dapat melihat variabel-variabel apa yang ada pada dataset kami. Tapi berhubung ini kita akan membahas yang namanya Wilcoxon one sample. Jadi dari beberapa variabel yang ada pada dataset ini, kami mengambil variabel yaitu sales in thousand. Ya, setelah kegunaan NA itu kita menghilangkan baris kosong yaitu NA pada variabel sales in thousand tersebut. Selanjutnya kita print jumlah observasi yang valid pada data sales. Selanjutnya setelah itu kita melakukan namanya statistik deskriptif, di mana kita melihat mean, median, standar deviasi, min dan maxnya pada data sales in thousand. Setelah kita melihat uji statistik deskriptifnya, kita melakukan uji normalitas. Yang pertama itu untuk NP random 1, 2, 3 itu memastikan sampel yang diambil itu setiap dijalankan itu dia diambilnya secara acak. Dan untuk itu selanjutnya kita akan melihat apakah variabel sales ini p-value-nya lebih kecil atau lebih besar dari 0,05. Dan jika hasilnya nanti lebih kecil dari 0,05, maka Wilcoxon tepat untuk digunakan. Selanjutnya untuk langkah selanjutnya itu hipotesis, di mana kami menentukan MU-nya itu sama dengan 53. Kenapa kami memilih MU-nya atau nilai acuannya 53? Itu kami tetapkan berdasarkan nilai min yang kita dapat tadi. Yang kita dapat nanti kan minnya itu kira-kira sebesar 52,9 ribu unit, yang dimana itu digenapkan jadi 53, jadi acuannya itu kami buat 53. Selanjutnya hipotesis yang dibuat itu H0 median sales in thousand sama dengan MU acuan. Untuk H1-nya median sales in thousand tidak sama dengan MU acuan, dimana untuk H0 itu tidak ada perbedaan signifikan dan untuk H1 itu ada perbedaan signifikan. Selanjutnya setelah dapat hasil dari hipotesis,
dan melakukan uji Shapiro-Wilk atau uji normalitas. Selanjutnya kita melakukan uji Wilcoxon, di mana ini adalah poin utamanya dalam pembelajaran ini. Di mana ini terdapat sintaks untuk uji Wilcoxonnya. Setelah kita uji Wilcoxonnya, selanjutnya kita masuk kepada interpretasi hasil. Di mana ini kita lihat bahwa p-value lebih kecil dari alpha atau p-value lebih besar dari alpha. Setelah nanti kita mengetahui hasilnya, kami juga menyediakan visualisasi dalam bentuk box plot dan histogram supaya kita dapat melihat secara langsung dalam bentuk box plot dan histogramnya. Berikut sintaks dari visualisasi box plot dan histogramnya, di mana box plot itu nanti menampilkan sebaran data, nilai tengah dan outlier penjualan, serta garis merah putus-putus nanti pada box plotnya itu menandakan bahwa MU-nya itu berada pada garis putus-putus itu atau 53. Dan untuk visualisasi histogramnya akan menampilkan distribusi frekuensi data penjualan. Untuk garis biru dia itu menentukan nilai min, garis merah nilai median, dan garis ungu putus-putus itu nilai MU-nya yaitu 53. Setelah saya menjelaskan sintaks-sintaks yang berada pada layar, selanjutnya kita akan merankan untuk melihat hasilnya. Sekarang ini kan ada tulisan choose file. Kita klik choose file untuk memasukkan data kita. Di mana data kami itu tentang penjualan mobil. Setelah kita masukkan, kita tunggu sebentar. Selanjutnya setelah kita runkan, kita akan mendapatkan hasil sesuai dengan sintaks kita. Yang pertama itu kita melihat tipe data dari semua variabel-variabel pada dataset kami. Selanjutnya itu kan head datanya itu akan menampilkan 5 data pertama dari setiap variabel dapat kita lihat. Nah, setelah melihat itu, kita dapat melihat juga jumlah observasi validnya dari data kami itu 157 data. Setelah melakukan atau melihat tipe data dan head datanya, kita masuk pada statistik deskriptif pada sales in thousand karena kami menggunakan satu variabel karena ini merupakan Wilcoxon one sample. Min dari sales in thousand yaitu 52,9981. Untuk mediannya itu 29,45, standar deviasinya 68,294, minnya 0,11 dan maxnya 540,561. Setelah kita melihat min, median, standar deviasi, min dan maxnya, kita akan melihat hasil uji normalitas atau Shapiro-Wilknya, di mana sales in thousand ini p-value-nya itu dapat kita lihat itu 5472201 53647043 pangkat 10 minus 17, di mana p-value itu lebih kecil dari 0,5, maka data dengan variabel sales in thousand itu datanya tidak normal, maka ditetapkan bahwa Wilcoxon tepat digunakan. Untuk sesuai dengan hipotesis tadi, kan H0 median sales in thousand itu sama dengan 53, tidak ada perbedaan signifikan, dan untuk H1 itu median sales in thousand tidak sama 53, ada perbedaan signifikan. Dengan tingkat signifikan atau alfanya itu 0,5 atau 5%. Nah, kita sekarang masuk pada uji Wilcoxon one sample, di mana MU-nya tadi sudah ditentukan yaitu 53. Hasilnya dari Wilcoxon itu kita dapat lihat statistik V-nya sama dengan 4298, dan untuk p-value-nya itu 0,000849959 5027 854386, di mana hasilnya dari itu dapat kita interpretasi hasilnya p-value-nya itu lebih kecil dari 0,05, sehingga berdasarkan hipotesis jika p-value-nya lebih kecil dari 0,05 maka tolak H0, di mana median sales in thousand berbeda signifikan dari 53. Untuk visualisasi dalam bentuk box plot dan histogramnya dapat teman-teman lihat pada gambar tersebut, di mana MU-nya tadi 53 dan sudah dijelaskan bahwa yang biru adalah minnya, yang merah adalah median, dan garis putus-putusnya itu adalah MU-nya. Dan untuk di box plotnya itu garis putus-putus merah adalah MU-nya yaitu 53. Sekian dari penyelesaian menggunakan Python. Selanjutnya akan membahas perbandingan antara hasil pada RStudio dan pada Python. Sekian dan terima kasih. Perbandingan dari pengerjaan uji Wilcoxon pada Python dan RStudio. Nilai min pada statistik deskriptif itu hampir sama dengan Python 52,9981 dan RStudio 53. Itu terjadi karena pembulatan, sedangkan mediannya itu sama 29,45. Standar deviasinya juga sama yaitu 68,02942. Begitu juga dengan nilai minimum dan maksimumnya, dengan minimum 0,11 dan maksimum 540,561. Pada uji normalitasnya menggunakan Shapiro-Wilk, p-value pada Python dan RStudio itu berbeda karena pada Python menggunakan 157 sampel, sedangkan RStudio 150 sampel saja, dipilih secara acak. Kemudian untuk keputusan dengan taraf signifikansi 0,05, p-value lebih kecil daripada 0,05, maka data tidak normal. Selanjutnya uji lanjutan yang dilakukan pada Python dan RStudio itu yaitu Wilcoxon non-parametric.
Selanjutnya untuk hasil uji Wilcoxon one sample dengan mu 0 sama dengan 53, kita menggunakan H0 itu yaitu media cells in 1000 sama dengan 53, sedangkan H1 media cells in 1000 tidak sama dengan 53. Kemudian untuk metode yang kita gunakan pada Python yaitu Wilcoxon Skippy Stats, sedangkan RStudio Wilcoxon Test pada RBase. Untuk continuity correction-nya di Python tidak ada, sedangkan di RStudio itu ada yaitu default R-nya. Kemudian untuk statistik uji nilainya sama dengan nilai V sama dengan 4298. Kemudian untuk p-value-nya hampir sama, namun ada sedikit perbedaan di akhirnya. P-value pada Python itu 0,000849, sedangkan pada RStudio sebesar 0,0008526. Kemudian untuk confidence interval pada Python tidak ada, sedangkan pada RStudio rentan 32,006 sampai 46,812. Untuk pseudo mediannya di Python tidak ada, sedangkan di RStudio 39,47645. Keputusannya sama yaitu menolak H0, dan kesimpulannya median tidak sama dengan signifikan pada Python maupun RStudio. Baik, kesimpulan dari uji Wilcoxon one sample pada Python dan RStudio yaitu berdasarkan hasil uji Wilcoxon one sample menggunakan Python dan RStudio, kedua software menghasilkan keputusan yang konsisten, yaitu menolak H0 karena nilai p-value-nya lebih kecil dari 0,05, di mana pada Python 0,00849 dan pada R 0,0009. Hal ini menunjukkan bahwa median data penjualan atau sales berbeda secara signifikan dari nilai hipotesis mu 0 sama dengan 53. Meskipun terdapat sedikit perbedaan pada nilai p-value, hal tersebut disebabkan oleh penggunaan continuity correction secara default pada R. Selain itu, hasil ini didukung oleh kondisi data yang tidak berdistribusi normal, yaitu berdasarkan uji Shapiro-Wilk dengan P lebih kecil dari 0,05, sehingga penggunaan uji non-parametrik Wilcoxon sudah tepat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara median sampel dengan nilai yang telah diuji.